Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa merindukan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan pencerahan dan juga hikmat sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan, saya pilihkan dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Demikian firman Tuhan. Tema yang saya berikan, tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang besar. Saudara-saudara, dalam budaya suku tertentu, seorang anak kecil seringkali tidak dianggap. Pendapat seorang anak kecil sering diabaikan, karena anak kecil dianggap belum tahu apa-apa, anak ingusan, belum punya pengalaman, anak kemarin, begitu ya. Namun di dalam Alkitab kita menemukan betapa Tuhan memberikan penghargaan kepada anak-anak kecil. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Melalui teks firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 5, kita juga dapat belajar dari seorang anak kecil. Dia adalah hamba yang bekerja di rumah Naaman, seorang yang berkuasa dan sangat dihormati di kerajaan Aram. Dia seorang pejuang dan kepercayaan raja. Itulah Naaman. Dan pada saat itu, Naaman mengalami sakit kusta dan ia ingin menolongnya. Maksudnya si anak kecil yang ada di rumahnya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Pertama, ia bertindak meskipun ia seorang anak kecil. Seringkali kita merasa tidak dapat melakukan sesuatu karena kita berpikir diri kita sangat kecil dan tidak berkuasa untuk membuat suatu perbedaan. Anak kecil ini adalah seorang perempuan. Sudah perempuan, budak, tingkat sosialnya sangat rendah. Ia adalah seorang asing atau pendatang di Aram. Mungkinkah seorang pemimpin besar mau mendengarkan dia? Perempuan kecil ini tidak mempunyai apa-apa kecuali imannya kepada Allah. Yang kedua, ia bertindak meskipun apa yang diperbuatnya kecil. Sebagai anggota istana raja, Naaman memperoleh fasilitas tabib terbaik di negerinya, itu sudah pasti. Tetapi tidak berhasil menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Perempuan kecil ini tentu tidak dapat mengobati Naaman, karena dia bukan seorang tabib, bukan seorang dokter. Tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah memberikan sebuah usulan kepada nyonyanya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Inilah yang dilakukan oleh gadis kecil ini. Dan yang ketiga, ia bertindak meskipun apa yang dipertaruhkannya tidak kecil. Anak kecil ini mengambil resiko yang sangat besar ketika ia mengekspresikan imannya bahwa Allah dapat menyembuhkan Naaman. Jika Naaman pergi ke Israel untuk disembuhkan dan masih sakit ketika dia kembali, maka apa yang akan dialami oleh anak kecil ini? Pastilah dia akan mendapatkan hukuman karena dia dianggap sebagai seorang pembohong. Akhirnya, Naaman pergi dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman pun sembuh total. Dan puji Tuhan tentu, Naaman percaya kepada Allahnya Elisa dan memutuskan untuk menyembah Allah. Saudara-saudara, perhatikan seorang gadis kecil melakukan suatu perbuatan yang kecil yang menjadi perbedaan besar di dalam hidupnya. Jadi satu tindakan kecil tapi menghasilkan
perbedaan besar, yaitu satu kuasa mujizat yang dialami oleh tuannya yang bernama Naaman. Jika saudara ingin membuat suatu perbedaan, jangan ragu dan tempatkan diri saudara sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Janganlah takut untuk bertindak meskipun tampaknya kecil. Hanya Allah yang tahu berapa besar dampak yang dapat dihasilkan oleh suatu tindakan kecil yang memang dilakukan dengan penuh keyakinan iman. Jadi saudara-saudara, tetaplah berbuat walaupun kecil, tapi lakukan segala sesuatu dengan kasih dan iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami untuk kami dapat mengikuti, untuk kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.